Matnul Ajurumiyati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Babu dharfiz zamani wa dharfil makani. Ay hadha babun fi bayani dharfiz zamani wa dharfil makani. Ay artinya, hadza bermula ini, babun yaitu bab, fi bayani dhorfiz zamani di dalam menjelaskan dhorof zaman. Di ini ada 4 kalimah yang cara membacanya tidak boleh diputus. Mulai dari fi itu kalimatu harfin, kemudian bayani yang kedua dhorfi, kemudian az-zamani. Jadi mulai dari bayani mudhaf, dhorfi mudhafun ilaih sekaligus mudhaf, az-zamani mudhafun ilaih terakhir. Jadi sekali lagi jangan diputus. Fi bayani dhorfiz zamani di dalam menjelaskan dhorof zaman, wa dhorfil makani dan di dalam menjelaskan dhorof makan. Jadi ini kita akan membahas tentang dhorfuz zaman wa dhorful makan. Di dalam ilmu nahwu menggunakan istilah dhorfun. Dhorfun itu makna lughat adalah kecerdasan atau kepandaian atau kecantikan atau hiasan. Jadi bisa bermakna pandai, bisa bermakna cerdas, bisa bermakna cantik, bisa bermakna hiasan. Kemudian untuk membedakan di dalam ilmu nahwi dan ilmu sorfi antara nahwu dan sorof, di dalam ilmu sorof sudah ada namanya ismuz zamani dan ismul makani. Itu sigot. Sigotnya isim zaman dan sigotnya isim makan. Oleh sebab itu dalam ilmu nahwu menggunakan istilah dhorfuz zamani, ya. Dhorfuz zamani ini sama-sama isim sebenarnya, cuman dhorfuz zaman dan dhorful makan itu lafadz-lafadznya sudah tertentu. Oleh sebab itu musannif kitab Matan Al-Jurumiyah melanjutkan dhorfuz zamani bermula dhorf zaman. Huwa dia dhorfuz zaman, huwa adalah dhamir faslin di sini ya. Langsung cara ngartikannya, huwa dia dhorfuz zaman, ismuz zamani. Ismuz zamani yaitu isim zaman. Nah ini menggunakan kata ismun. Jadi dhorfuz zamani huwa ismuz zamani. Al-mansubu yaitu yang menjadi naat murni ini. Al-mansubu yang dinasubkan. Al-mansubu dibaca rafa karena menjadi naatnya ismu. Ya, ismunya di situ mudhaf, az-zamani mudhafun ilaih. Enggak boleh dibaca al-mansubi. Kalau dibaca al-mansubi berarti mensifati zamani. Kalau dibaca cer. Padahal ini mensifati lafadz ismu zamani al-mansubu begitu, yaitu isim zaman al-mansubu yang dinasobkan. Bitakdiri fi, dengan mentakdirkan makna fi. Makna fi itu artinya di dalam. Jadi semua dhorof zaman itu mengandung makna fi, artinya di dalam. Nahu al-yauma. Nahu al-yauma yaitu contohnya lafadz al-yauma. Lah al-yauma di sini kenapa dibaca ma? Ya karena ini hikayah menceritakan tentang dhorof yang harus dibaca nasab. Tapi kedudukan kalimahnya di sini menjadi mudhafun ilaih dari nahwu. Nahwu menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Wadzalika, ya takdirnya mubtadanya adalah wadzalika. Dan nahwu al-yaumi sebenarnya. Cuman supaya memudahkan nahwu al-yauma dibaca nasab karena menghikayahkan ini dhorof gitu ya. Sekali lagi bahwa lafadz al-yaum di situ adalah menjadi mudhafun ilaih dari nahwu. Kemudian sekarang maknai al-yauma pada hari di dalam dalam boleh dalam dino atau di dalam hari. Hari al-yauma itu hari ini. Wa lailata dan di dalam malam ini atau malam itu. Wa ghudwatan dan di dalam waktu pagi. Wa bukratan dan di dalam waktu pagi. Ghudwah bil ghudwi wal asal. Ghudwu itu adalah waktu pagi, bukrah juga waktu pagi, sobah juga pagi. Jadi ghudwah, bukrah dan sobah itu sama-sama waktu pagi. Wa saharon dan di dalam waktu sahur. Wa ghadan dan di dalam waktu besok. Wa amatan dan di dalam waktu atamah, yaitu bainal maghribi wal isya'i, di antara maghrib dan isya. Tapi menurut ulama juga ada yang mengatakan atamah itu adalah waktu maghrib. Ada yang mengatakan atamah itu waktu isya. Jadi kita ambil tengah-tengah yaitu bainal maghrib wal isya, di antara waktu maghrib dan isya itu atamah. Wa sobahan dan di dalam waktu subuh. Wa masaan dan di dalam waktu sore. Wa abatan dan di dalam waktu selama-lamanya.
Wa amadan dan di dalam waktu selama-lamanya juga. Abadan amadan itu maknanya sama, selama-lamanya. Wa hinan dan di dalam waktu suatu ketika, ya ketika. Hina itu ketika. Wa ma dan yang, ma-nya adalah al-mausuliyah, mausul. Isim mausul jadi diartikan yang. Wa ma dan yang. Asbaha menyerupai oleh dia ma, dzalika pada itu. Jadi ini dzaraf zaman ini tidak terbatas ini saja loh ya. Tidak hanya al-yauma wal lailata, bisa juga waktu 1 tahun misalnya sanatan, boleh sanatan bisa menjadi dzaraf. Aman tahun juga. Kemudian syahron bulan ya. Masih banyak untuk dzaraf zaman. Di sini kan karena kitabnya ringkas. Nanti kalau sudah kitab tinggi akan ditambahi tentang dzarfuz zaman. Lanjut, wa dzarful makani. Bermula dzaraf makan, wawunya adalah wawu ataf kepada dzarfuz zaman. Wa dzarful makani bermula dzaraf makan huwa dia dzarful makan. Ismul makani yaitu nama tempat ya, nama tempat. Kalau ismul zaman berarti nama zaman, nama waktu. Kalau dzarful makan yaitu nama makan, nama tempat. Al mansubu yang dinasobkan sama menjadi naatnya ismu ini ya. Seperti di atas tadi. Al mansubu yang dinasobkan bi taqdiri fi, dengan mentakdirkan makna fi, yaitu maknanya di dalam sama, baik dzarfuz zaman maupun dzarf makan mengandung makna fi, artinya di dalam. Nahu yaitu contohnya lafat amama, maknanya di depan ya. Ing dalem sak ngarepe kalau bahasa Jawa. Tapi kalau bahasa Indonesia di dalam depan itu agak sulit, langsung aja di depan begitu. Tapi kita tahu bahwa dia mengandung makna fi, amama di depan. Wa khalfa dan di belakang, wa qaddama dan di hadapan, di depan, wa wara'a dan di belakang, khalfa wara'a sama, wa fawqa dan di atas, wa tahta dan di bawah, wa inda dan di sisi atau menurut atau memiliki, makna inda itu ya. Indal ulama berarti maksudnya adalah menurut ulama. Indi fulusun berarti saya punya uang, jadi inda itu di sisi, kemudian tatkala juga bisa, kemudian memiliki menurut inda. Wa ma'a dan yaitu ma'a artinya beserta, sertane ya, beserta ma'a. Wa iza'a dan yaitu iza'a maknanya di depan, sama dengan tilqa'a iza'a. Wa hidha'a dan yaitu hidha'a maknanya juga sama di depan. Hanya saja hidha ini kan dari kata-kata hadwan artinya sejajar ya, sejajar. Bisa bermakna juga di samping hidha itu. Wa tilqa'a dan yaitu tilqa'a dari kata-kata liqa, bertemu berarti berhadapan-hadapan, di depan. Wa huna dan yaitu huna maknanya di sini. Kalau di sana hunaka nambahi kaf. Wa thamma dan yaitu thamma maknanya sama, yaitu di sana. Kalau hunaka di sana, thamma juga di sana. Kalau huna di sini, hunaka di sana, thamma di sana. Ingat kalau taknya dibaca dhammah maknanya kemudian, bukan dhorof berarti. Ini dibaca thamma kemudian. Wa ma dan yang asbaha menyerupai oleh dia ma dzalika pada itu.